Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Timbul dotangan ni Jehovah, si bahen hamonang ngani, na tunduk dona juga troha. Partigori nang mateasa nama ngolulu doa mari tetu hati pajojoroku opangolu mas saluhut pambainan mi. Shalom, Ambanginang, teman-teman Aposo yang menonton Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai firman Tuhan yang akan kita santap pada hari ini, mari kita bersama terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan atas berkat serta kasih yang bersumber daripadamu. Kami masih dapat bangun dan juga menjalani aktivitas dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Amang dan juga Inang, mari kita buka hari ini dengan renungan harian pada hari Kamis 12 Maret 2026 yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus pasal 1 ayat 3, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya ingin membawa kita untuk membayangkan jika kita ada di dalam kondisi yang sedang lapar. Kita bayangkan jika kita selama 1 hari belum makan dan juga belum mengkonsumsi apapun. Kemudian ada seorang yang datang kepada kita lalu menawarkan 2 hal kepada kita. Yang pertama, dia menawarkan sebungkus makanan yang berisikan nasi dan juga ayam. Lalu pilihan kedua, dia menawarkan segelas minuman keras. Dan kita wajib untuk memilih salah satu di antaranya. Jika kita lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika kita memilih nasi ayam, maka nasi itu akan berguna untuk membuat kita kenyang, untuk mengembalikan energi yang telah terbuang selama 1 hari. Tetapi jika kita memilih minuman keras, maka dalam kondisi kita yang lapar, minuman ini tidak memiliki arti. Minuman ini tidak memiliki kegunaan. Dan bahkan minuman ini menjadi berbahaya
jika dikonsumsi dalam kondisi yang lapar. Ini semua berbicara tentang pilihan Bapak Ibu jemaat. Setelah mengetahui itu, maka apa yang kita pilih? Tentunya kita akan cenderung untuk memilih yang berguna bagi hidup kita, bagi diri kita. Dan kita pasti akan memilih makanan, karena itu akan lebih berguna dalam hidup kita. Demikian juga yang dikatakan dalam nats firman kita hari ini, Bapak Ibu jemaat, bahwa Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Tuhan menawarkan kepada kita. Dia memberikan sesuatu kepada kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dikatakan di situ adalah yang berguna. Sesuatu yang berguna yang bisa kita gunakan untuk kita hidup dengan saleh, hidup dengan ketaatan. Dan dengan cara apa Tuhan katakan? Melalui firman Tuhan ini berkata bahwa dengan cara mengenal akan Dia, pengenalan akan Kristus, dengan demikian kita dapat menjadi seorang yang saleh, seorang yang taat. Orang yang saleh pasti adalah orang yang mengenal tentang Kristus, tentang Yesus. Yesus yang merupakan Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Dia lahir menjadi seorang manusia. Yesus yang memberikan pengajaran kepada manusia langsung. Dia yang memberikan pengajaran tentang firman itu secara langsung kepada kita. Dan dia, Yesus itu juga yang mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa yang telah kita perbuat, menyelamatkan kita dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Sehingga yang menjadi pengajaran Yesus selama hidupnya itu adalah harta yang sangat berharga. Pengajaran Yesus sangat berharga. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, harta yang berharga itu, anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan itu, apakah sudah kita ambil? Maukah kita menerima anugerah itu yang berguna bagi diri kita? Maukah kita untuk mengenal Yesus, untuk dapat menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang taat? Atau kita justru mengabaikannya? Atau kita justru menjadi orang yang cuek tentang pemberian Tuhan tersebut? Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Anugerahnya begitu besar kepada kita, sehingga jika kita tidak mau mengambilnya, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Maka itu akan menjadi hal yang sangat disayangkan kalau memang kita tidak mengambil apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka marilah kita mau menjadi orang yang menerima anugerah dari Tuhan, yang mau menerima panggilan Tuhan untuk dapat menjadi orang yang taat, menjadi orang yang saleh, sesuai dengan tema kita hari ini, memilih untuk menerima panggilan. Maka mari kita pilih agar diri kita mau menerima panggilan yang bersumber dari Tuhan tersebut. Panggilan dari orang yang sangat luar biasa. Jika kita lihat di akhir ayat tadi, Bapak dan Ibu jemaat, kita dapat lihat gambaran Tuhan itu adalah orang yang berkuasa. Dia adalah orang yang mulia dan dia
adalah orang yang ajaib. Kita dipanggil oleh orang yang luar biasa. Dan marilah kita mau menerima panggilannya. Kita mau menerima pengajaran Tuhan, kita mau untuk mengenal Tuhan, maka kita akan dapat menjadi orang yang taat. Dan ketika kita menjadi orang yang taat, maka dengan demikian kita telah menjadi orang yang menerima panggilan Tuhan. Dengan cara apa kita dapat menjadi orang yang menerima? Ciri orang yang telah menerima panggilan Tuhan adalah yang mengaplikasikan pengajaran Tuhan, bukan sekedar dalam perkataan, tapi juga dalam tindakannya. Yang pertama, ciri orang yang telah menerima panggilan adalah orang-orang yang mau untuk saling mengasihi. Kita dapat lihat bagaimana pengajaran Yesus yang menekankan tentang kasih. Untuk dapat mengasihi Tuhan kita dan juga untuk dapat mengasihi sesama kita, ciptaannya. Sehingga kasih ini menjadi prioritas pertama. Orang yang taat, orang yang menerima panggilan adalah orang yang mau untuk mengasihi dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah orang yang mau menolong. Yesus dalam pengajarannya, dalam kehidupannya menolong segala jenis, segala elemen lapisan. Dia tidak pandang bulu. Orang yang susah, orang yang kaya, orang dalam pekerjaan apapun, Yesus mau untuk menolong. Maka jika kita memang mau menerima pengajaran Yesus, kita juga harus menjadi orang yang mau menolong dan tidak pandang bulu siapapun mau untuk kita tolong. Dan marilah kita juga hari demi hari, waktu tiap waktu, untuk memperbaharui iman kita. Semakin hari kita semakin kuat dalam iman, semakin percaya akan pertolongan Tuhan, semakin percaya akan penebusan Kristus. Dan jika kita telah melakukan hal-hal tersebut, maka kita telah menjadi orang yang mau untuk belajar mengenal Tuhan. Itu adalah bentuk bahwa kita mau untuk mengenal Tuhan, mau untuk mengenal pengajaran Kristus, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang memilih untuk mau menerima panggilan Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan, dan dalam untuk menjadi seorang yang menerima anugerah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat menjadi orang yang mau menerima pengajaran-Mu, mau menerima berkat dari-Mu, yang semakin belajar untuk dapat mengenal diri-Mu, dan juga menjadi orang yang mau dan bersedia untuk dipanggil melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati hari kami dari awal hingga akhir, agar apa yang dikerjakan, agar apa yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasuk-pasuk tongo solo, didok hatami, suruton nabadia, bosur maban rohaki,
unang sayolan magnetek Glory sandok rongkon Bareng masay paima Nungaradero haki Guru diho mangoluku Dot hati nobusni Hagogoonmu Songgok maturo hakon Unang sayholan manetek Gohi sandok diriko Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk menutup renungan harian pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.